Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Masjidul Nur Aziza sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis yang Arabnya yaitu ulum al-hadis. Ulum al-hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilmu, yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ulumul hadis adalah ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi SAW, baik dari segi periwayatannya atau materi atau matan riwayat hadis tersebut. Menurut ulama mutaqaddimin, ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW dari segala hal ihwal perawinya, kedobitan, keadilan, dan dari bersambung tidaknya sanad dan sebagainya. Pembukaan hadis di sekitar abad kedua Hijriah yang dilakukan oleh para pemuka hadis dalam rangka menghimpun dan membukukannya semata-mata didorong oleh kemauan yang kuat agar hadis Nabi itu tidak hilang begitu saja. Pembagian ulumul hadis. Ilmu hadis yakni ilmu yang berpautan dengan hadis. Apabila dilihat kepada garis besarnya, ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang menukilkan segala apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, ataupun sifat tubuh anggota maupun sifat perangai. Maudhu'nya adalah pribadi Nabi SAW, yakni perkataan, perbuatan, takrir, ataupun sifat tubuh anggota maupun sifat perangai. Maudhu'nya atau objeknya adalah pribadi Nabi SAW, yakni perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat beliau, karena hal-hal inilah yang dibahas dalamnya. Hal tersebut mencakup cara periwayatan hadis, cara pemeliharaan hadis, yakni dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuannya. Sedangkan tujuan dan urgensi ilmu ini adalah pemeliharaan terhadap hadis Nabi yang agar tidak lenyap dan sia-sia, serta terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatannya atau dalam penulisan dan pembukuannya. Ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah ialah ilmu hadis yang bertujuan untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari jurusan diterima atau ditolak dan yang bersangkut paut dengan itu. Maudhu'nya atau objeknya adalah mengetahui segala yang berpautan dengan pribadi Nabi SAW agar kita dapat mengetahuinya dan memperoleh kemenangan dunia akhirat. Dengan mempelajari hadis diroyah, banyak sekali faedah yang diperoleh, antara lain mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa sejak masa Rasulullah sampai sekarang, dan dapat mengetahui tokoh-tokoh serta usaha-usaha yang telah mereka lakukan, dapat mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, dan kriteria hadis sebagai pedoman dalam beristimbat. Dengan memelihara uraian ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah di atas, tergambar adanya kaitan yang sangat erat antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini karena setiap ada periwayatan hadis tentu ada kaidah-kaidah yang dipakai dan diperlukan baik dalam penerimaannya maupun penyampaiannya kepada pihak lain. Sejalan dengan perjalanan ilmu hadis riwayah, ilmu hadis diroyah juga terus berkembang menuju kesempurnaannya sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan perjalanan hadis riwayah. Oleh karena itu tidak mungkin ilmu hadis riwayah berdiri tanpa ilmu hadis diroyah. Begitu juga beliau menginstruksikan kepada Abu Bakar ibnu Hazm agar mengumpulkan hadis yang ada pada Amroh binti Abdurrahman al-Ansori atau murid kepercayaan Siti Aisyah dan Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Alasan mengapa hadis dibukukan atau dikodifikasikan karena 1. Hilangnya sejumlah hadis besar, 2. Penyebaran kebohongan,
3. Periwayatan makna. 4. Perbedaan di antara sesama muslim. 5. Penyebarluasan ra'yu atau penilaian subjektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rulis Elsa Sabila Ramadhani, NIM 140. Di sini saya sebagai pemateri terakhir melanjutkan dari Khalif, yaitu tentang cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama, ilmu dan kaidah hadis tentang rawi dan sanad. Yang pertama yaitu ilmu rijal al-hadis, adalah ilmu yang membahas tentang hal ihwal dan sejarah para rawi dari kalangan sahabat, tabi'in, dan atba'at tabi'in. Hal yang terpenting dalam ilmu rijal al-hadis adalah sejarah kehidupan para tokoh tersebut, meliputi masa kelahiran dan wafat mereka, negeri asal, negeri mana saja tokoh-tokoh itu mengembara, dan dalam jangka berapa lama, kepada siapa saja mereka memperoleh hadis, dan kepada siapa saja mereka menyampaikan hadis. Adapun materi dan ilmu ini adalah: yang pertama yaitu konsep tentang rawi dan tobaqoh, kedua rincian tentang tobaqoh rawi, yang ketiga biografi yang telah terbagi pada tiap tobaqoh. Ilmu rijalul hadis dinamakan juga dengan ilmu tarik arwat atau ilmu sejarah perawi, adalah ilmu yang diketahui dengannya keadaan setiap perawi hadis dari segi kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, orang yang meriwayatkannya, negeri dan tanah air mereka, dan yang selain itu ada yang hubungannya dengan sejarah perawi dengan keadaan mereka masing-masing. Yang kedua yaitu ilmu jarwa at-ta'dil, adalah ilmu tentang hal ihwal para rawi dalam hal mencatat keaibannya dan menguji keadilannya. Ilmu jarwa at-ta'dil yaitu ilmu yang menerangkan tentang hal cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya, atau memandang adil para perawinya, dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat-martabat kata-kata itu. Ta'dil artinya menganggap adil seorang rawi, yakni memuji rawi dengan sifat-sifat yang membawa makbulnya riwayat. Adapun al-jar atau tajrih artinya mencacatkan, yakni menuturkan sebab-sebab keaiban rawi. Ilmu ini berkaitan dengan hal-hal seperti bid'ah atau iktikad berlawanan dengan dasar syariat, mukhalafah atau perlawanan sifat adil dan dobit, kholat atau kesalahan, jahala al-hal atau tidak diketahui identitasnya, dan dakwal al-inqita, mendakwa terputusnya sanad. Yang ketiga yakni ilmu gharib al-hadis, adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan yang kurang terpakai oleh umum. Yang dibahas oleh ilmu ini adalah lafadz yang muskil dan susunan kalimat yang sukar dipahami. Tujuannya untuk menghindarkan penafsiran menduga-duga. Pada masa tabi'in dan abad pertama Hijriyah, bahasa Arab yang tinggi mulai tidak dipahami oleh umum, hanya diketahui secara terbatas. Maka orang yang ahli mengumpulkan kata-kata yang tidak dapat dipahami oleh umum tersebut dan kata-kata yang kurang terpakai dalam pergaulan sehari-hari. Endang Suwatri juga menyebutkan beberapa upaya para ulama muhadisin untuk menafsirkan keghoriban matan hadis. Antara lain, yang pertama yakni mencari dan menelaah hadis yang sanadnya berlainan dengan yang bermatan gharib. Yang kedua yakni memperhatikan penjelasan dari sahabat yang meriwayatkan hadis atau sahabat lain yang tidak meriwayatkan. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan penjelasan dari rawi selain sahabat. Yang keempat yakni ilmu asbab wurud al-hadis. Ta'rif ilmu asbab wurud al-hadis adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi menuturkan. Ilmu ini titik berat pembahasan pada latar belakang dan sebab lahirnya hadis. Manfaat dan mengetahui asbab al-wurud hadis antara lain untuk membantu memahami dan menafsirkan hadis serta mengetahui hikmah-hikmah yang berkaitan dengan wurud hadis tersebut, atau mengetahui kekhususan konteks makna hadis. Perintis ilmu asbab wurud al-hadis adalah Abu Hamid Ibn Kasnah al-Jubairi dan Abu Hafaz Umar Ibnu Muhammad Ibnu Raja al-Ukbari.
Kitab yang terkenal adalah Kitab Al-Nayan wa Al-Ta'rif susunan Ibrahim bin Muhammad Al-Husaini. Adapun yang kelima yaitu ilmu nasik wa al-mansuk. Ta'rif ilmu nasik wa al-mansuk adalah ilmu yang menerapkan hadis-hadis yang sudah dimansukan dan yang menasikannya. Nasik artinya menghapus atau menghilangkan, sedangkan mansuk adalah yang dihapus atau dihilangkan. Menurut ulama usul nas adalah penghapusan oleh syar'i atau pembuat hukum, dalam hal ini adalah Allah dan Rasulnya, terhadap suatu hukum syarak dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Ilmu nasik dan mansuk hadis yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan dan tidak mungkin diambil jalan tengah. Hukum hadis yang satu menghapus atau menasik hukum hadis yang lain. Yang datang dahulu disebut mansuk dan yang muncul belakangan dinamakan nasik. Nasik inilah yang berlaku selanjutnya. Yang keenam yakni ilmu i'lal al-hadis adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata yang dapat merusakkan hadis. Jadi ilmu i'lal al-hadis adalah ilmu yang membahas tentang suatu i'lat yang dapat mencacatkan kesahihan hadis dan membahas tentang sebab-sebab tersembunyi dari segi keberadaan mencacatkan hadis. Memutasilkan atau menyambung hadis yang mukoti atau terputus sanadnya, memarfu'kan atau menyandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang maufu atau tidak sampai kepada Nabi atau terhenti pada sahabat, memasukkan suatu hadis ke dalam hadis lain dan mencampur adukan sanad dengan matan atau yang lainnya. Yang ketujuh yaitu ilmu fan al-mubamat adalah ilmu untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebut di dalam matan atau di dalam sanad. Yang kedelapan yakni ilmu at-tasrif wa at-ta'rif. Ilmu tasrif wal at-ta'rif adalah ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah diubah titiknya atau musaf dan bentuknya atau muharraf. Di antara kitab ilmu ini adalah kitab Al-Tasrif wa Al-Ta'rif susunan Daruqutni dan Abu Ahmad Al-Askarin. Yang kesembilan yakni ilmu muktalif al-hadis adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya. Di samping membahas hadis-hadis yang sulit difahami atau dimengerti, kemudian menghilangkan kesulitan tersebut hingga menjelaskan hakikatnya. Oleh karena itu, sebagian ulama menamai ilmu ini dengan ilmu mushkilul hadis. Ada juga yang menamainya ilmu ikhtilaful hadis, ilmu ta'wil hadis, dan ilmu talfiqul hadis. Sedangkan objek pembahasan ilmu ini adalah hadis-hadis yang tampaknya berlawanan untuk kemudian dikompromikan kandungan dengan jalan membatasi kemutlakannya, mengkhususkan keumumannya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis ini adalah ilmu tentang dasar dan kaidah yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matan dari segi diterima dan ditolaknya. Objeknya adalah sanad dan matan dari segi diterima dan ditolaknya. Manfaat ilmu ini adalah membedakan hadis sahih dan yang tidak sahih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.